Salam, puji nama Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang terus nyata di sepanjang hidup dan selama aktivitas di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur, dan saat ini kami akan meluangkan waktu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan pimpin, Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita belajar tentang sesuatu yang benar-benar tidak diinginkan oleh Tuhan. Kalau Rasul Paulus menyebut itu menjadi salah satu dari perbuatan daging dalam Galatia pasal yang kelima. Salah satunya adalah yang akan kita bicarakan di kesempatan kali ini. Dosa yang sangat jahat di mata Tuhan dan juga berdampak sangat buruk dalam kehidupan manusia, yaitu iri hati. Bahaya iri hati. Saya akan bacakan dari Yakobus pasal 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan. Iri hati adalah tidak suka ketika melihat orang lain lebih baik dari kita. Jadi ketika kita melihat orang lain yang lebih baik dari kita, kita nggak suka, itu bisa menjadi tanda-tanda ada iri hati dalam diri kita. Itu muncul semakin jelas ketika kita merasa tidak nyaman. Tidak nyaman dengan keberhasilan orang, tidak nyaman dengan keberhasilan teman kita satu kantor. Tidak nyaman ketika melihat orang lain kok kondisinya, keadaannya jauh lebih baik dari kita. Kita terganggu. Jadi hati kita terganggu ketika melihat teman, melihat saudara, bahkan melihat orang lain di sekitar kita yang kita kenal keadaannya lebih baik. Dan kita mengatakan dalam hati kita, harusnya saya yang begitu, yang lebih pantas untuk mengalami seperti itu saya. Dia sebenarnya nggak pantas, dia sebenarnya nggak layak. Itu iri hati. Dan iri hati ini dosa yang sangat serius. Dosa yang akhirnya bisa menimbulkan dosa berikutnya. Kita tahu bersama, pembunuhan yang pertama di dalam Alkitab itu terjadi dimulai dari iri hati. Kain yang iri terhadap Habel karena persembahan Habel diterima, sementara persembahan Kain tidak diperkenan oleh Tuhan. Kita juga lihat Saul akhirnya melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan berencana untuk melakukan pembunuhan. Kenapa? Karena iri hati. Mendengar Daud dipuji-puji lebih dari dirinya sebagai raja. Iri hati itu muncul dan akhirnya membuat Saul berencana, berupaya, mengusahakan untuk membunuh Daud. Dalam kasus yang lain juga serupa. Kenapa Yusuf akhirnya dibuang oleh saudara-saudaranya? Karena juga saudara-saudaranya merasa iri terhadap Yusuf. Karena Yakub pada saat itu lebih mengasihi Yusuf dibanding kakak-kakaknya yang lain. Jadi iri hati menjadi sangat berbahaya. Tadi dikatakan di dalam Yakobus pasal yang 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan. Jadi iri hati ini bisa dikatakan menjadi induk atau inang, ya, menjadi ibu dari kejahatan-kejahatan yang lain. Maksudnya adalah iri hati akan menimbulkan, melahirkan kejahatan-kejahatan yang lain kalau kita nggak bisa mengalahkan rasa iri hati yang bisa saja muncul atau terkadang muncul dalam diri kita. Bahaya sekali. Makanya jangan pernah kita mengizinkan iri hati terus berkembang di dalam diri kita. Karena berbahaya, akan melahirkan kekacauan dan kejahatan-kejahatan yang lain.
Bahkan kalau kita baca di dalam Amsal dikatakan hati yang tenang, Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi ini tadi dikatakan bahwa iri hati akan melahirkan dosa yang lain. Amsal, iri hati akan menghancurkan seseorang yang memelihara ataupun mengembangkan iri hati itu. Artinya ketika iri hati itu ada, ini bahaya terhadap orang di sekitar kita, karena iri hati itu bisa melahirkan kejahatan. Kalau ada orang punya rasa iri hati, orang itu bisa melakukan hal yang mencelakakan orang di sekitar. Ya contohnya tadi, Kain mencelakakan Habel. Saul berupaya untuk mencelakakan Daud. Saudara-saudara Yusuf berusaha dan hanya mencelakakan Yusuf. Tetapi rasa iri hati juga sangat berdampak buruk terhadap diri seseorang yang punya rasa itu. Karena di sini katakan, Amsal mengatakan iri hati membusukkan tulang. Saudara, tulang itu bagian dari diri kita yang paling lama mengalami pembusukan. Betul ya? Itu kenapa ketika ada orang di makam sudah puluhan tahun, misalkan akan dipindah makamnya, tulangnya masih ada. Walaupun bagian tubuh yang lain, otot dan jaringan yang lainnya semuanya sudah nggak ada, tapi tulang belum busuk. Karena tulang memang bagian dari tubuh yang paling lama mengalami pembusukan. Tetapi dikatakan iri hati itu akan membusukkan tulang. Artinya iri hati akan menyerang dari diri manusia yang paling, tanda kutip, yang paling kuat. Jadi kalau seseorang memelihara iri hati, dia akan hancur. Karena iri hati itu akan menyerang, bahkan sesuatu yang kita anggap paling kuat dalam diri kita, itu akan diserang dan akan hancur. Itu kenapa firman Tuhan kali ini berbicara, jangan kita memiliki, apalagi memelihara iri hati. Karena iri hati itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Iri hati akan melahirkan kekacauan dan kejahatan-kejahatan yang lain. Iri hati juga akan menghancurkan diri seseorang yang memiliki rasa iri hati itu. Jadi saudara, jangan pernah kita iri hati terhadap orang lain. Kita bersyukur, kita terima, kita yakini Tuhan tahu dan Tuhan punya rencana bagi masing-masing kita. Sehingga kita nggak perlu ingin seperti orang lain, karena memang kita bukan orang lain. Bahkan ketika kita bicara mungkin berkat kita juga berbeda dengan berkat orang lain. Jadi terima saja pemberian dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kelolalah, pertanggungjawabkanlah itu dengan baik di hadapan Tuhan. Jangan memelihara iri hati. Bersyukur dan kelola apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kepada kami kali ini bahwa Engkau tidak menghendaki kami hidup memelihara iri hati. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami supaya kami bisa menolak dan juga bisa menghindari rasa iri hati muncul, bahkan berkembang dalam diri kami. Roh Kudus, mampukan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.